kembali dengan pembelajaran geografi SMA yang pada kali ini akan disampaikan untuk materi kelas 11, yaitu tentang jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan teknologi modern. Mengapa kita perlu mempelajari tentang kebencanaan serta penanganannya? Ada banyak latar belakang yang perlu kita pahami, bahwa sebagai satu negara yang memang sering mengalami berbagai bencana, kita perlu betul-betul belajar baik secara edukatif maupun kebudayaan dan kearifan lokal, serta senantiasa menerapkan teknologi yang ada. Yang perlu kita pahami adalah bahwa latar belakang perlunya belajar kebencanaan serta upaya penanggulangannya adalah bahwa Indonesia memiliki banyak bencana. Apa saja bencana yang kita sering alami adalah gempa bumi dan tsunami. Sebagai negara dengan kondisi geologis yang merupakan pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, maka bencana ini sudah wajar sering terjadi di negara kita. Kemudian Indonesia juga sering terjadi letusan gunung api, karena kita semua tahu Indonesia merupakan bagian dari Ring of Fire, yaitu jalur pegunungan api Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Bencana alam lain seperti banjir dan longsor juga menjadi bencana langganan, yaitu faktor letak geografis yang sangat potensial, yaitu banyak laut, curah hujan yang tinggi, dan juga didukung oleh letak astronomisnya, yaitu di antara lintang-lintang tropis. Bencana-bencana lain seperti kebakaran, kemudian badai tropis dan sebagainya, itu juga menjadi ancaman yang tidak kalah kecilnya dibandingkan bencana-bencana lain. Latar belakang yang kedua adalah masih lemahnya pemahaman masyarakat Indonesia tentang upaya-upaya meminimalisasi dampak bencana, khususnya besarnya korban yang berjatuhan dari adanya bencana. Maka pada video kali ini kita akan secara awal memahami kenapa kita perlu mempelajari kebencanaan. Ini adalah contoh-contoh gambar bencana yang pernah terjadi di negara kita, seperti gempa Palu dan tsunami yang menyusul. Gempa dan tsunami memang kadang terjadi secara bersamaan, tetapi tidak selalu setelah gempa diikuti tsunami, tergantung pada lokasi gempa dan jenis gempanya. Bencana yang lain seperti letusan gunung api yang pernah terjadi di Jogja dan Jawa Tengah, yaitu letusan Gunung Merapi, telah mengorbankan banyak manusia dan juga ternak, seperti yang kita lihat di gambar ini. Nah, khusus tentang kebencanaan ini, yang perlu kita pahami bersama adalah upaya mitigasi bencana. Apa sebenarnya mitigasi bencana? Itu adalah tindakan yang merupakan keterpaduan antara sikap, pandangan, dan tindakan positif. Saya ulangi, mitigasi bencana adalah keterpaduan sikap, pandangan, dan tindakan positif dari semua pihak terhadap suatu bencana agar meminimalisasi dampak negatif atau risiko akibat bencana tersebut. Nah, ketiga hal ini penting, sikap, pandangan, dan tindakan positif, karena setiap bencana selalu kita upayakan risikonya seminimal mungkin, khususnya korban jiwa. Nah, mari kita lihat ketiganya. Kita mulai dari sikap atau pandangan. Sikap ini sangat mempengaruhi tindakan seseorang atau sekelompok orang. Contoh sikap yang masih sering kita lihat di masyarakat kita adalah menganggap sepele atau menganggap kecil terjadinya bencana. Kadang orang, alah itu sudah biasa, jadi kita hadapi saja, nanti kan juga akan berakhir. Nah, hal seperti itu harusnya tidak perlu terjadi.
kita harus menganggap serius terhadap suatu bencana, karena ketika kita serius terhadap suatu hal, maka hasil dari keseriusan itu juga kita yang menikmati. Misalnya ketika kita mendengar akan ada bencana, ya kita mempersiapkan dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan. Misalnya akan ada letusan gunung api, kan ada tanda-tandanya, ya kita harus segera mungkin melakukan evakuasi diri, membawa barang-barang yang penting saja untuk dibawa ke tempat yang aman, dan jangan menganggap sepele, toh nanti ada kesempatan untuk lari, nanti kan pasti ada angkutan yang membawa kita. Kita tidak boleh seperti itu, karena segala kemungkinan yang kita tidak bayangkan bisa saja terjadi. Ya, dalam kondisi yang sangat aman saja kemungkinan-kemungkinan yang tidak terpikirkan bisa terjadi, apalagi kondisi saat bencana. Jadi kita harus menganggap serius, tidak boleh menganggap sepele. Ada juga yang berpandangan hidup mati kita sudah ada yang mengatur. Memang kita akui bahwa Tuhan kita mengatur hidup kita, tetapi kita diberi akal budi oleh Tuhan untuk berpikir bahwa kita bisa mengatur nasib kita dengan tindakan-tindakan ataupun pandangan kita. Kalau orang memaksakan diri untuk menjadi korban dari sebuah bencana, yaitu bisa, artinya kan yang memutuskan kita mau selamat atau tidak kan kita. Nah, bukan Tuhan yang menentukan kalau seperti itu. Orang bunuh diri itu juga yang menentukan matinya bukan Tuhan, tetapi orang tersebut. Dan bencana bisa menjadi sarana untuk orang bunuh diri dengan membiarkan diri ditimpa oleh bencana itu ketika kita tidak berusaha untuk menyelamatkan diri. Itu yang ketiga, masih percaya pada mitos, tahayul dan sebagainya. Dan ini di Indonesia berkembang sangat subur ya, karena orang-orang Indonesia memang dari dulu masih sangat percaya mitosnya. Percaya pada keberadaan penguasa pantai, percaya pada penguasa Gunung Merapi, percaya pada penguasa Danau Toba misalnya. Itu masih dilakukan sampai sekarang, sehingga mereka kadang menghormati penguasa-penguasa tersebut dan menganggap bahwa ketika bencana terjadi, entah tsunami, entah letusan gunung, ataupun kapal tenggelam di danau, itu karena penguasanya sedang murka atau kekurangnya sesajen yang dilakukan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, kita harus belajar sesuatu yang nalar, karena manusia diberi kemampuan mengembangkan akal pikirannya untuk lebih percaya pada teknologi. Seperti yang nomor 4, banyak orang tidak mempercayai teknologi modern. Kalian yang belajar ilmu pengetahuan yang menuntut penalaran, ya kita harus mempercayainya bahwa segala bencana yang ada di sekitar manusia itu dapat diatasi dengan kemajuan teknologi, supaya kita tidak tenggelam pada kepercayaan dan mitos-mitos. Terus yang kelima, merasa sayang terhadap kepemilikan. Jadi orang itu kadang dipaksa untuk mengevakuasi diri atau harus dievakuasi, mereka tidak mau, sayang dengan rumahnya yang mereka tempati turun-temurun, harta milik yang ada di dalam rumah itu. Kadang itu yang menghalangi mereka untuk akhirnya bisa diselamatkan. Nah, sikap-sikap pandangan seperti itu sangat besar pengaruhnya terhadap keselamatan selama terjadi bencana alam. Nah, tindakannya akhirnya betul-betul dipengaruhi dari sikap tadi. Ya, pandangan betul-betul mempengaruhi sikap. Mempengaruhi tindakan. Nah, yang kedua, tindakan sebelum, sesaat, dan sesudah terjadinya bencana sangat besar pengaruhnya terhadap risiko yang ditimbulkan akibat bencana. Saya kasih contoh. Misalnya sebelum ada bencana sudah mempersiapkan dengan baik barang-barang yang nanti akan dibawa,
terus faktor-faktor yang nanti kemungkinan terjadi itu sudah dipersiapkan. Kemudian pada saat bencana mereka sudah langsung angkat kaki dari tempat mereka berasal, dan kemudian hanya barang-barang penting yang utama yang mereka bawa. Dan sesudah bencana mereka sudah tidak terkejut dengan kondisi-kondisi, karena otomatis orang itu akan beradaptasi dengan situasi yang baru. Di lokasi yang baru tidak gampang ya, situasi di lokasi evakuasi atau pengungsian itu tidak gampang, tidak sederhana atau semudah ketika berada di rumah sendiri. Mau makan tinggal mengambil, mau ke kamar mandi tinggal masuk, itu kalau di rumah sendiri. Tapi kalau di lokasi bencana kan tidak bisa, banyak orang dan fasilitasnya terbatas. Nah, kalau itu tidak dipersiapkan sebelumnya, orang bisa mengalami gangguan jiwa atau paling tidak stres gitu ya. Nah, itu contoh-contoh pengaruhnya terhadap risiko yang ditimbulkan dari bencana. Nah, kemudian berkaitan dengan paradigma mitigasi, itu menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Jadi apa yang harus diutamakan adalah fokus pada daerah rawan bencana. Kawasan yang menjadi daerah terdampak bencana itu harus difokuskan. Kemudian faktor penyebabnya serta pola perilaku individu ataupun masyarakat setempat itu harus difokuskan. Kesadaran mereka yang masih rendah ataupun lokasi mereka yang terpencil dan sebagainya itu harus menjadi perhatian. Yang kedua, mitigasi dilakukan apa saja. Misalnya kita ini daerah bencana gempa, harus membangun struktur rumah ataupun bangunan yang tahan gempa, misalnya, itu juga bagian dari mitigasi. Kemudian dilakukan relokasi pemukiman, baik untuk sementara dalam bentuk evakuasi maupun pemindahan, artinya penduduk sekitar dipindah atau melakukan migrasi. Itu bagian dari mitigasi. Jadi tidak harus sesudah bencana, tetapi sebelum kejadian bencana sudah dilakukan relokasi. Yang ketiga, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengurangi risiko. Ya, ini memang harus belajar, orang harus belajar untuk bisa mengelola bagaimana mengurangi risiko bencana. Baik pemerintah, aparat ataupun masyarakat sendiri semuanya harus belajar. Ya, ini paradigma yang harus kita bentuk ya. Yang keempat, kombinasi dari sudut pandang teknis dan ilmiah terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Artinya di sini adalah bahwa setiap bencana itu perlu mengkondisikan ketiga-tiganya akan terdampak. Ya, artinya harus memahami ketiga-tiganya ini akan terdampak, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Secara sosial pasti masyarakat yang menjadi korban terjadinya bencana akan kehilangan mata pencaharian, kehilangan penghidupan, bahkan harta bendanya hilang. Nah, kemudian tindakan secara politis oleh pemerintah setempat maupun pemerintah pusat juga harus segera dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang bisa membahayakan stabilitas negara. Seperti itu paradigmanya. Nah, yang terakhir ini faktor-faktor penyebab bencana harus kita pahami juga. Ada faktor alamiah, kemudian kepadatan penduduk atau komunitas, serta rendahnya kapasitas elemen-elemen masyarakat. Kita sudah tahu bahwa kondisi alam kita baik secara geologis, geografis maupun kondisi lingkungan, biologis dan sebagainya itu sudah kita kenali. Kemudian penduduk Indonesia yang besar serta rendahnya kapasitas elemen-elemen masyarakat, artinya kemampuan masyarakat di dalam komunitas itu kadang terbatas ya. Jika mereka sudah bergerak di bidang A, mereka tidak bisa mengembangkan ke bidang B, itu namanya kapasitas rendah, entah karena faktor kemampuan intelektual maupun kemampuan finansial. Jadi itu saling terkait. Nah, itu faktor penyebabnya harus kita juga memahami. Nah, video yang kali ini sebagai awal saya cukupkan sekian dulu, nanti akan bersambung pada video berikutnya. Tunggu kelanjutannya. Terima kasih.